A'lama rabbuka i'laman shorihan. Tuhanmu menginformasikan dengan jelas, tegas. La yab'atsanna alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. La yab'atsanna, lam di sini untuk taukid, menegaskan. Ditambah lagi nun yang di belakang yab'ats, itu juga nun taukid. Jadi benar-benar Allah akan mengirimkan kepada orang-orang Yahudi siapa yang akan menimpakan kepada mereka su'al adzab, azab yang buruk, yang menghinakan sampai hari kiamat. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, lasari'ul iqabi, benar-benar cepat hukumannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi Allah itu kalau menghukum sangat cepat, tidak menunggu lama. Kalau Allah menghendaki menimpakan hukuman, bisa sangat cepat. Ya, hanya memang sudah dijadwal atau belum, begitu saja. Kalau sudah jadwalnya cepat sekali. Di puncak kekuatannya Fir'aun, di puncak kesombongannya dan hampir menangkap Bani Israel dan Musa, tiba-tiba Allah menenggelamkan. Antara kemarin dan hari ini sudah berbeda sekali. Tampaknya ketika itu Bani Israel sudah tidak ada harapan, dan Fir'aun dan bala tentaranya hampir tidak bisa diatasi. Tapi ya begitu cepat Allah menghendaki, ternyata besoknya Fir'aun sudah tenggelam. Dan tidak selalu sebabnya itu diduga. Siapa yang menyangka Fir'aun mau dikalahkan? Kalau dilihat tentaranya paling kuat ketika itu, banyak dan kuat. Sementara di sekitar situ hanya ada Bani Israel yang mereka adalah kaum yang mustad'afin. Ternyata yang mengalahkan Fir'aun adalah air laut. Namrud dengan kisahnya yang panjang dan kesewenang-wenangannya terhadap Nabi Ibrahim ternyata berakhir dengan digigit nyamuk. Cepat sekali. Qarun yang begitu mewah hidupnya membuat banyak orang-orang yang lemah imannya terpukau, tiba-tiba ambles. Tanahnya ambles, dia tenggelam di dalamnya. Seperti itu, kisah-kisah itu berulang. Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan, mengumumkan secara jelas bahwa Allah akan mengirimkan siapa yang akan menimpakan azab yang buruk, yang menghinakan orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Ya, sebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Salah satunya yang dikisahkan pada ayat sebelumnya, mereka melanggar di hari Sabtu. Dan pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh Bani Israel
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengumumkan dengan jelas bahwa Allah akan mengirimkan orang yang menimpakan azab kepada mereka. Allah sangat cepat sekali menurunkan hukuman bagi siapa yang berhak mendapatkannya. Sebabnya apa? Yang menjadi sebab pertama kekufuran, kedua kemaksiatan. Semua hukuman Allah sebabnya kekufuran dan kemaksiatan. Mungkin dia memang kufur kepada Allah seperti Fir'aun dan sebagian Bani Israel yang kemudian meninggalkan agamanya Nabi Musa, kemudian mereka kufur menyembah patung anak sapi, atau kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kemaksiatan satu berpindah lagi kemaksiatan yang lain. Itu ada konsekuensinya. Ketika Allah menghendaki, maka sangat cepat sekali hukuman itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran dan kemaksiatannya. Namun sebaliknya, jika seseorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia telah melakukan dosa-dosa, telah kufur sebelumnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, masuk Islam, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampunkan. Banyak contoh-contoh yang paling dekat mungkin bisa kita ambil dari kisah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu kisahnya bukan putih mulus sejarah hidupnya itu. Ada di antara mereka yang pernah menyekutukan Allah, ada yang pernah memusuhi Nabi, ada yang tidak sampai memusuhi Nabi tapi dia juga tidak beriman. Ada yang memusuhi tapi tidak sekeras permusuhan Abu Jahal. Macam-macam. Dan di antara mereka ada yang bertaubat dan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Lagi pilihan kita mau yang mana? Ketika kita jatuh, na'udzubillah, mungkin dalam kekufuran atau dalam kemaksiatan, kita punya pilihan dua. Semua orang punya pilihan dua. Apakah akan ngotot di dalam kekafiran dan kemaksiatannya? Otomatis ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, tidak akan butuh waktu lama. Atau memilih kembali kepada Allah, bertaubat, memohon ampunan. Kalau dia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak bisa diampunkan. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, bisa babi isyanihim wa mukhalafatihim awamirallahi wa syar'ihi wa ihtiyalihim 'alal maharim. Disebabkan oleh kemaksiatan orang-orang Yahudi dan mereka melanggar perintah-perintah Allah dan syariatnya. Kemudian selain itu mereka melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan haram, melakukan trik, ngakali. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan takkid di situ ya. Dengan lam di situ dan dengan nun taukid bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan mengazab mereka.
Yuqalu inna Musa alaihi salam duriba alaihi al-kharaju sab'a sinin. Musa alaihi salam menetapkan kharaj itu pajak hasil bumi selama 7 tahun. Sebagai hukuman mereka dikenai pajak hasil bumi. Ada yang mengatakan salasa asyrata sanatan. Mereka dikenai pajak selama 13 tahun. Jadi pajak itu, pajak kharaj, jadi dari hasil bumi itu tidak semuanya boleh diambil, tapi dijadikan pajak itu juga bagian dari kehinaan yang ditimpakan kepada Yahudi. Wallahu alam, kalau kita dipajaki ini kemuliaan atau kehinaan. Habis dipajaki ini, pajaki itu, pajaki macam-macam, bukan hanya hasil bumi saja. Kendaraan dipajaki, tanah dipajaki, rumah dipajaki, beli sabun, sabunnya dipajaki, produksi belum jualan, produksinya udah dipajaki. Mana lebih hina kita atau Bani Israel? Ini ditetapkan kharaj itu sebagai bentuk kehinaan. Wa kana awwalu man daraba al-kharaj thumma kanu fi qahril muluk min al-Yunaniyin. Jadi Musa ini pertama kali yang menetapkan kharaj bagi Bani Israel. Kemudian setelah itu mereka dikenai kharaj oleh raja-raja Yunani, raja-raja Kasdaniyin, Kaldaniyin. Ini mereka dikuasai oleh banyak kerajaan-kerajaan yang silih berganti menguasai Bani Israel. Semua mengenakan pajak. Pajak kharaj itu tadi. Harus bayar upeti, bayar ini, bayar itu. Kemudian mereka dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi itu tunduk dalam kekuasaan orang-orang Nasrani. Dihinakan oleh mereka. Bukan hanya mengenakan kharaj, tapi mengenakan jizyah juga. Kharaj itu pajak hasil bumi, jizyah ini pajak kepala, Pak. Selagi punya kepala harus bayar pajak. Per kepala setiap tahun harus bayar. Summa ja'al Islam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakanu tahta qahri wa dhimmati yu'adduna al-kharaj wal jizyah. Setelah itu apakah orang-orang Yahudi hidupnya mulia? Tidak. Mereka ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi juga dikenai kharaj dan jizyah. Itu bentuk kehinaan yang ditimpakan kepada mereka. Wallahu a'lam, sekarang yang bayar jizyah siapa? Jangan-jangan kita terkena kehinaan seperti orang-orang Yahudi. Suruh bayar kharaj, bayar jizyah, bayar bahkan pajak yang dikenakan kita bisa lebih macam-macam lagi. Sekarang salah satu yang lagi viral kan beberapa bulan yang lalu kan Presiden Amerika menetapkan pajak untuk semua barang masuk ke Amerika. Ada yang 30%, ada yang kemarin Presiden Prabowo nego supaya bisa 19%, entah sudah selesai atau belum. Sebaliknya, kalau barang-barang dari Amerika mintanya bebas pajak. Itu yang dihinakan siapa, yang menghinakan siapa. Bentuk kehinaan ini yang man yasumuhum su'al azab ini dinyatakan oleh Allah
dikenakan kepada orang-orang Yahudi disebabkan maksiat dan kekufuran. Apakah mungkin hal yang terjadi pada orang-orang Yahudi menimpa umatnya Nabi Muhammad? Bisa saja terjadi kalau mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kelebihan kita dibandingkan Yahudi dan Nasrani kalau sama-sama maksiat, sama-sama kufur kepada Allah? Kalau sama-sama melakukan perbuatan ya tidak beda. Kalau Allah memperlakukan hal yang sama juga wajar saja. Summa akhiru amrihim annahum yakhrujuna ansaran lid-dajjali fayaqtuluhumul muslimuna ma'a Isa ibn Maryam. Dan salah satu kehinaan terakhir yang akan menimpa orang-orang Yahudi adalah mereka harus mengeluarkan pembela-pembela Dajjal. Jadi nanti ketika Dajjal turun itu akan punya pasukan. Salah satu bentuk kehinaan orang-orang Yahudi adalah yang menjadi pasukan Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengeluarkan dari kalangan mereka pembela-pembela Dajjal yang akan diperangi oleh orang-orang Muslim bersama Isa ibnu Maryam. Nanti di akhir zaman mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin yang berperang bersama Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hukumannya bagi siapa yang bermaksiat dan melanggar syariatnya. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa yang mau kembali kepadanya. Allah sering menyejajarkan hal yang bertentangan itu. Satu sisi Allah menyatakan hukumannya yang begitu cepat, yang begitu dahsyat. Di saat yang tidak lama sesudah itu Allah mengingatkan keampunan, kemaha pengampunannya dan kasih sayangnya. Supaya apa? Kita tidak putus asa. Seandainya kita terjatuh pada kemaksiatan, kekufuran, jangan sampai ada orang merasa putus asa. Saya sudah terlanjur. Tidak ada istilah seperti itu. Saya terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan besar, dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada niat, keinginan dan ketulusan untuk kembali kepada Allah, tidak ada pintu yang tertutup bagi orang-orang yang terlanjur membuat kesalahan. Allah membuka pintu taubat. Allah membuka pintu ampunan. Sebaliknya juga jangan sampai orang ketika mengingat kemaha pengampunan Allah, Maha Penyayangnya Allah, terus dia nggak ingat bahwa Allah itu cepat siksanya, Allah itu sangat keras siksanya. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal antara khauf dan roja, berharap pada ampunan Allah dan rahmat Allah, takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan perbuatan taat. Dengan begitu, dengan adanya khauf dan roja ini, kita bisa lebih mantap di atas istiqomah, di atas jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatta'nahum fil ardi umama." Kemudian kami pisah-pisahkan, farraqna, kami pecah-pecah Bani Israel itu. Kami pisah-pisahkan Bani Israel itu di bumi menjadi beberapa kelompok, beberapa umat. Ada yang pergi ke Jazirah Arab, mungkin ada yang ke Afrika, mungkin ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa. Ada ke tempat-tempat lain. Orang-orang Yahudi ini dipecah-pecah oleh Allah
dipisah-pisah menjadi beberapa umat, beberapa kelompok. Minhumus solihun wa minhum duna dzalik. Sebagian mereka ada orang-orang yang soleh, yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Mereka melaksanakan syariat yang diberlakukan bagi mereka dan mereka menunaikan hak-hak manusia. Ini adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Wa minhum duna dzalik, di antara mereka juga ada yang di bawah itu atau kurang dari itu. Mereka adalah orang-orang yang melalaikan kewajiban, orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Tidak melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah dan tidak menunaikan kewajiban mereka kepada sesama manusia, sering berbuat zalim. Orang Yahudi, kaum Yahudi itu bertingkat-tingkat, mereka bukan satu level, bukan satu tingkatan dalam hal kesolihan dan kezaliman, mereka tidak satu level. Dan begitu berlaku di setiap umat para nabi. Umat Islam juga tidak selevel, ada sabiqun bil khairat, ada muqtasid, ada zalimun li nafsih. Nanti orang yang zalim itu juga bertingkat-tingkat kezalimannya. Itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan pada seluruh umat. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah memberikan ujian, sebagian ujian itu berupa kebaikan. Maksudnya kebaikan di sini kehidupan yang lapang, kemakmuran, kesuburan, kemudahan dalam hidup, mencari rezeki gampang. Itu adalah ujian kebaikan. Badan yang sehat itu adalah ujian kebaikan. Dan kami uji juga mereka dengan keburukan-keburukan. Apa? Dengan kesulitan hidup, musibah-musibah, penyakit-penyakit. Hidup itu ya itu, Pak, antara senang susah, gampang sulit, longgar sempit, rezeki banyak, rezeki sedikit, sehat sakit, dibuat silih berganti begitu. Orang bilang istilahnya roda itu berputar. Tidak ada roda yang di atas terus atau yang di bawah terus. Itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Bani Israel. Bani Israel diberi kelapangan, kebaikan-kebaikan, kadang diberi kesulitan-kesulitan. Ada masanya mereka punya raja-raja di kalangan mereka seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada kalanya mereka ditindas seperti ketika bersama Fir'aun. Dan ketika mereka hidup di bawah kekuasaan raja-raja lain, Allah menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali taat kepada Tuhan mereka dan bertaubat dari maksiat. Kesulitan hidup itu mengandung hikmah bagi yang bisa mengambil pelajaran. Hikmahnya apa? Orang kalau pas kesulitan itu baru sadar, ternyata dirinya bukan orang yang bisa menguasai nasibnya sendiri. Kalau dia sedang dalam kemudahan, segalanya mudah, seakan-akan semua ada di tangan dan bisa diatur oleh dia. Saya mau dapat penghasilan apa, saya mau hidup bagaimana, seakan-akan semua bisa diatur.
Saya menginginkan si fulan senang atau susah, seakan-akan sebagian orang mungkin bisa mengatur seperti itu. Siapa yang mau dibuat sengsara, yang mau dibuat senang siapa. Itu bikin lupa. Maka Allah memberikan ujian itu kadang-kadang berupa kemudahan-kemudahan hidup, kadang kesulitan-kesulitan. Supaya kembali menyadari posisinya sebagai hamba Allah, sebagai yang diciptakan, sebagai hamba yang kehidupannya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berdiri sendiri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Nah, cuma sikap manusia kadang-kadang kalau diberi kemudahan lupa diri, kalau diberi kesulitan putus asa. Sama-sama tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa diri, tidak mendekat kepada Allah, atau putus asa, akhirnya juga tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Lalu datanglah sesudah mereka orang-orang yang telah kami sebutkan, khalfun pengganti, warisul kitab, mereka itu mewarisi Alkitab. Mereka mewarisi kitab suci yang dari para pendahulu mereka. Di sini dikatakan badalusu'in akhadul kitaba min aslafihim faqara'uhu wa 'allamuhu wa khalafu hukmahu. Mereka itu generasi yang buruk, generasi pengganti yang buruk. Setelah satu generasi hilang, datanglah generasi pengganti yang buruk. Mereka mewarisi kitab dari para pendahulu mereka. Mereka membacanya, wa 'alimuhu, mereka mengetahuinya, mengilmuinya, tetapi mereka melanggar hukumnya. Mereka membaca dan mengilmui tetapi melanggar hukumnya. Di sini bahayanya orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang berilmu saja belum tentu selamat. Loh, kalau begitu kita nggak usah berilmu, lebih nggak selamat lagi. Mendingan kita nggak usah tahu. Justru kalau nggak tahu itu lebih tidak selamat lagi. Yang tahu saja belum tentu selamat, bukan jaminan. Karena kadang-kadang punya ilmu tetapi mempunyai ilmu tentang kitab tetapi menyelisih hukumnya. Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil arada hadzal adna itu ma ya'ridu lahum min mata'id dunya min daniil makasib. Mereka mengambil kesenangan dunia yang datang kepada mereka. Arad itu kesenangan dunia yang datang. Dunia itu sifatnya kan begitu, arad. Bukan sesuatu yang datang terus menetap, tetapi datang dan pergi. Itu arad itu kan sesuatu yang insidental, insiden gitu. Suatu ketika dia datang, suatu ketika dia pergi. Rezeki suatu ketika datang, suatu ketika pergi. Begitu sifat dunia. Barang-barang kesenangan dunia itu suatu ketika datang, kemudian dia akan pergi. Apa ada yang terus dia
kekal bersama kita. Kebanyakan tidak seperti itu sifat. Kesenangan-kesenangan dunia, harta benda itu arad, disebut arad karena memang sifatnya datang insidental, tidak menetap, selama-lamanya tetap akan pergi atau ditinggal pergi, pasti kan. Setidaknya ketika seorang meninggal dunia, entah berapa lama dia memiliki harta benda itu, ketika dia meninggal dunia, ya sudah, dia tinggalkan semua dunianya. Apa ada yang akan ikut menemaninya di dalam kubur di antara kesenangan dunia itu? Kalau di dalam hadis disebutkan ada 3 yang akan mengantar manusia ketika mati. Seorang mayit yang meninggal dunia akan diantar oleh 3. Yang 2 pulang, yang 1 menemaninya. Yang pulang adalah keluarga dan hartanya. Dia punya kuda, punya mobil, punya budak, punya pembantu-pembantu. Semua kalaupun dia mengantarkan, mereka mengantarkan akan pulang. Keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kalaupun mengantarkan akan pulang. Istrinya juga, meskipun dia datang sampai kuburan mengantarkan, kalau dia mengantarkan, meskipun pernah berjanji sehidup semati, tapi ya kalau yang 1 mati ya nggak mungkin ikut dikubur, juga nggak ada manfaatnya. Kalau ikut dikubur juga nggak ada manfaatnya, pasti akan kembali. Yang tinggal bersamanya adalah yang ketiga, yaitu amalnya. Jadi mengubah harta menjadi amalan itu seperti mengubah sesuatu yang insidentin menjadi abadi, mengabadikan. Cara mengabadikan dunia adalah dengan menjadikannya, mengubahnya menjadi amal. Karena dunia itu arad, kalau kita nggak meninggalkan pasti ditinggalkan. Nah, generasi yang datang, generasi buruk yang datang ini, mereka membaca, mengetahui, mengilmui kitab, tetapi melanggar hukum-hukumnya. Mereka mengambil harta dunia, kesenangan dunia yang datang kepada mereka secara insidental itu dari al-adna, yaitu sumber mata pencaharian yang buruk. Jadi sama-sama mata pencaharian itu datang, ada mata pencaharian yang thayyib dan tidak thayyib. Silahkan, semua akan mendapatkan jatah rezekinya, tapi cara mendatangkannya bisa jadi dari sumber atau jalan yang thayyib, ada yang jalan yang tidak thayyib. Contoh sumber yang tidak thayyib adalah ar-rishwah, yaitu suap. Harusnya hukumnya itu haram karena disuap menjadi halal, atau sebaliknya. Harusnya putusan hukumnya si fulan yang menang, si fulan harus dipenjara atau harus dihukum, karena ada suap jadi kebalik. Harusnya seseorang tidak berhak terhadap suatu kepemilikan, atau dia tidak berhak untuk menduduki jabatan tertentu karena suap menjadi menduduki. Itu rishwah. Rishwah itu ya sumber untuk memperoleh harta dunia, tetapi termasuk daniil makasib, sumber mata pencarian yang rendah, yang buruk, yang hina.
Wadzalika li syiddati hirsihim wa nahmihim. Kenapa mereka mengambil riswah? Karena memang sangat tamaknya mereka terhadap kesenangan dunia. Semua pokoknya obsesinya dunia, saya harus banyak. Besok kalau datang dunia harus saya ambil, saya harus dapat lagi. Kalau sudah dapat jangan sampai pergi. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga sumber yang halal, sumber yang haram, yang baik dan yang buruk semua diambil. Termasuk riswah di sini yang dijadikan contoh. Riswah ini terjadi di karangan para ulama, terjadi di kalangan hakim, terjadi di kalangan pejabat, terjadi. Wa yaquluna sayughfaru lana. Nah, sambil mengambil hasil-hasil pekerjaan yang buruk tadi, mereka mengatakan kita akan mendapat ampunan. Jadi mereka Allah Maha Pengampun. Kita ambil aja nih rezeki yang haram-haram nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Jadi tidak tepat Bapak Ibu sekalian ketika kita maksiat atau mengambil sesuatu yang haram, kemudian kita bilang toh Allah Maha Pengampun, nggak apa-apalah kita melakukan dosa. Ini sifatnya seperti ini. Justru ketika melakukan perbuatan dosa, sesuatu yang haram, harusnya yang kita ingat itu betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Kapan kita mengingat Maha Pengampunan Allah? Ketika kita sudah menyadari kesalahan dan ingin bertaubat, sehingga kita terdorong untuk bertaubat. Wa iyatihim aradun misluhu ya'khudhuh. Apabila datang kepada orang-orang Yahudi itu kesenangan yang fana itu tadi, berbagai macam haram, mereka juga mengambilnya, ya'khudhu. Mereka mengambilnya dan menghalalkannya terus-menerus di atas kezaliman mereka, dosa-dosa mereka. Musirrina ala dzunubihim wa tanawulihim haram. Mereka terus ngotot dengan dosa-dosa mereka dan terus mengambil yang haram itu. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Belumkah diambil dari mereka perjanjian di dalam Alkitab? Mereka sudah diambil perjanjian agar menegakkan Taurat, mengamalkan isi Taurat. Bukankah belumkah diambil dari mereka perjanjian dalam Alkitab? Allah yaqulu 'ala Allah, yaitu janganlah mereka mengatakan atas nama Allah illal haqqa, kecuali kebenaran. Jangan sampai mereka berbohong atas nama Allah. Mereka katakan ini halal, ini haram, ini wajib, mengikuti hawa nafsu mereka atas nama Allah, padahal itu bukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka mengatakan atas nama Allah sesuatu selain kebenaran. Wa darasu ma fihi, dan mereka telah mempelajari isi kandungannya. Mereka mengetahui isi kitab itu, tetapi mereka menyia-nyiakannya dan enggan mengamalkannya. Wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Lilladzina yattaqun afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak faham? Dari kata aklun, akal ya, akal itu berpikir, memahami, itu pakai akal. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memahami bahwa negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya.
Apakah orang-orang yang mengambil rezeki dari sumber-sumber yang haram itu tidak memahami bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal abadi? Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab. Kalau tadi orang-orang yang mengerti kitab tapi tidak berpegang teguh kepadanya. Adapun orang-orang yang memegang teguh kitab, isi kitab Al-Qur'an, At-Taurat yang mereka pelajari, tentu saja kita Quran yang kita pelajari, kemudian berpegang teguh kepada isinya dan mengamalkannya. Berpegang teguh di sini mengamalkan kandungannya. Akidah-akidah yang diajarkan, hukum-hukum yang diajarkan dipatuhi. Kemudian diantaranya juga wa aqamus shalah, ini hal-hal yang bisa kita lihat cirinya, ciri yang paling kelihatan, amalan yang dilakukan tiap hari orang yang memegang teguh kitab itu apa? Menegakkan sholat. Kalau zakat itu kan satu haul sekali. Puasa setahun sekali, haji malah seumur hidup sekali kalau mampu. Tapi sholat ini adalah amalan harian, barometer iman seseorang. Orang-orang yang memegang teguh isi kitab, mengamalkan akidah yang ada dalam Al-Quran. Kalau orang Yahudi ya Taurat, orang Nasrani ada Injil di masa itu ya. Kalau sekarang semua yang berlaku adalah Al-Quran. Akidahnya diyakini, hukum-hukumnya dilaksanakan, dan mereka itu menjaga sholat, yuqimunas sholat, sesuai dengan yang disyariatkan. Syarat sholat apa? Taharah dulu, menutup aurat, menghadap kiblat, membersihkan tempat sholatnya. Kemudian ada rukun-rukunnya dilaksanakan. Itu menegakkan sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat ditegakkan. Innala nudhi'u ajral muslimin. Orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab dan menegakkan sholat, sesungguhnya kami tidak akan, maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah akan memberi pahala atas amalan-amalan mereka yang soleh. Tidak akan menyia-nyiakan. Jadi kalau kita ingin selamat, fokus pada ini aja. Fokus pada bagian akhir ini. Berpegang teguh kepada kitab. Apa yang kita ketahui dari kitab, kalau itu berita kita yakini. Kalau itu suatu amalan, usahakan untuk mengamalkannya. Seoptimal yang bisa kita lakukan. Kalau itu suatu larangan, kita jauhi. Kemudian sholat, ini amalan harian yang harus kita jaga. Fokus saja pada itu. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, menggunakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu, memudahkan kita di dalam beramal, dan mendorong kita untuk istiqamah di atas dinul Islam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.